kopi dan teh mengandung antioksidan. Ya. Kopi ya Pak, ini saya masih penasaran sih sama kopi. Dari sisi mananya nih kopi ini mengandung antioksidan? Karena saya nggak pernah dengar klaim kopi itu mengandung antioksidan. Jadi kayaknya pengen awet muda nih gitu. Halo, welcome back to Sarah Podcast. Udah bulan Februari aja nih kita di 2023. Nah, untuk kali ini masih bersama saya Alfi dan Bapak Dwiko sebagai narasumber favorit saya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai antioksidan. Tapi sebelumnya boleh dong di-subscribe dulu channel YouTube Serambi Botaninya biar kalian bisa banyak tahu tentang ilmu-ilmu berkaitan dengan kesehatan dan herbal. Nah, selain itu, kalau misalnya kalian suka sama semua videonya di channel ini, kalian jangan lupa like. Terus kalau misalnya ada nih pertanyaan-pertanyaan atau kalian pengen komentar apapun, boleh diisi kolom komentarnya. Jadi nanti kalian kita bisa diskusi panjang mengenai apa yang pengen dibahas. Nah, kalau misalnya Sarah Spot mau langsung juga ke toko nih di Gerainya Serambi Botani, itu boleh banget karena kalian bisa langsung berkonsultasi dengan tim konsultan partner kita. Oke, jangan lupa ya dinyalain juga loncengnya biar kalian jadi orang pertama yang tahu kalau misalnya Serambi Botani sudah mengeluarkan video terbarunya. Gitu Pak Diko. Iya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, salam sehat selalu, Salam sehat selalu. Mbak Alfi. Tuh, awal bulan Februari nih Pak. Iya. Biasanya kalau awal bulan kita tuh semangat banget nih Pak. Harus semangat. Harus semangat. Karena saya kalau ngeliat Pak Duko tuh kayaknya Bapak selalu semangat nih. Gitu. Dan kayaknya nih awal-awal bulan ini saya nggak tahu kenapa kok ngeliat Bapak tuh kayaknya kayak awet muda gitu. Begitu nih, ya, Pak. karena semua warnanya cerah. Cerah ya Pak ya. Hari ini kita akan berbicara tentang yang cerah-cerah, tentang antioksidan. Jadi banyak banget nih Pak pertanyaan mengenai antioksidan karena kayaknya klaim antioksidan itu udah di mana-mana. Enggak di makanan, enggak di minuman, bahkan sekarang sudah merambah ke kosmetik, personal care dan lain-lain. Banyak ya Pak Banyak. antioksidan itu. Tapi sebenarnya kalau saya bedah dari antioksidan sendiri itu kan terdiri dari dua kata ya Pak, anti dan oksidan, kemudian digabung jadi antioksidan. Sebenarnya antioksidan itu apa sih Pak? Antioksidan itu adalah zat-zat yang bertugas melindungi tubuh dari polutan-polutan, gitu ya. Baik itu polutan yang dihasilkan di dalam tubuh maupun dari luar tubuh, gitu ya. Karena antioksidan sendiri sebetulnya juga ada di dalam tubuh atau diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Ada yang kadang-kadang disebut itu endogen. Ada juga yang namanya eksogen. Itu adalah antioksidan yang kita peroleh dari makanan-makanan atau tanaman maupun buah-buahan dari yang ada di sekitar kita. Yang biasanya berwarna-warni itu. Ada warna merah, kuning dan sebagainya. Tapi seberapa penting sih Pak si antioksidan itu berfungsi untuk tubuh kita? Sangat penting karena memang antioksidan itu tugasnya kan melindungi tubuh tuh dari proses-proses oksidatif ya, oksidatif akibat hasil metabolisme tubuh maupun dari luar itu. Yang nanti hasil oksidatif itu yang menyebabkan penyakit, penuaan dini gitu dan sebagainya. Itu proses-proses oksidatif yang nantinya dilawan oleh antioksidan sehingga proses-proses penyebaban penyakit itu dikurangi gitu ya atau juga dihambat ya. Juga penuaan dininya juga bisa lebih dihambat, menunda kepikunan, menunda segala macam gitu sehingga baik itu kulit, wajah dan sebagainya bisa lebih dihambat lah itunya, kecepatan untuk penuaannya. Nah, makanya kenapa Bapak bisa kelihatan awet muda nih Pak. Karena sering banget kayaknya nih makan atau mengkonsumsi makanan minuman yang mengandung antioksidan ya Pak. Seharusnya memang kita rutin setiap hari itu mengkonsumsi produk-produk antioksidan. Ya kita tahu lingkungan di kita sendiri sudah banyak polusi ya, polutan-polutan yang sangat-sangat oksidatif itu. Kemudian juga pola makan kita yang makanan yang fast food ya, itu kan juga bersifat oksidatif sehingga
Ya itu tidak mungkin kita hindari. Mau tidak mau ya kita harus tambahkan antioksidan untuk mencegah hal-hal seperti itu. Khawatirnya antioksidan yang dari dalam tubuh nggak mumpuni ya, Ya, Pak, nah itu untuk berapa melawan pentingnya, itu. betul ya. Jadi kekuatan dari istilahnya tentara-tentaranya gitu ya. Kalau kita bicara antioksidan itu sebagai tentara, melawan musuhnya, kalau musuhnya lebih banyak, tentaranya berkurang, ya otomatis kurang nih, gitu, bisa kalah nih, gitu. Nah, dengan ada tambahan bantuan dari luar gitu, kita impor gitu. Nah, tentara antioksidan untuk melawan musuh-musuh sebagai oksidatifnya, ya tentunya akan lebih aman bagi tubuh. Oke. Gitu secara analoginya. Benar, lebih gampang sih Pak Lebih itu untuk gampang. dipahaminya. Nah berarti Pak sebenarnya, tapi kalau misalnya kayak kita setiap hari harus konsumsi makanan atau minuman yang mengandung antioksidan, kalau misalnya kita minum, taruhlah misalnya kayak suplemen atau apa yang memang dia mengklaim high antioksidan, itu kalau kelebihan minum ada efeknya nggak sih Pak? Kan kalau misalnya kita kurang antioksidan kan tadi ya Pak, kita akan lebih mudah sakit, kemudian jadi tentaranya ini kurang nih gitu loh, kurang karena musuhnya terlalu banyak. Tapi kalau misalnya kelebihan nih Pak, Iya. itu ada efek sampingnya nggak sih Pak? Dalam segala hal namanya kelebihan itu pasti efeknya kurang baik gitu ya. Oke. Walaupun itu ada apa istilahnya penelitian ya, hasil riset dari Profesor Emma dari Newcastle di Australia. Dia menyebutkan bahwa memang kelebihan antioksidan itu bisa berdampak buruk juga terhadap tubuh jika dikonsumsi dengan mempergunakan suplemen gitu. Artinya hanya bahan aktifnya antioksidannya saja yang dikonsumsi. Jadi riset beliau itu menyebutkan bahwa sebaiknya antioksidan itu dikonsumsi dari berbahan natural atau alami yang lebih kompleks. Jadi faktor kelebihan itu akan lebih sedikit dikurangi karena dalam bahan-bahan natural, bahan-bahan alami itu banyak juga anti yang dapat mengurangi kelebihan antioksidan. Jadi betul-betul sudah diuji coba bahwa memang bahan alami itu lebih aman dikonsumsi dibandingkan dengan suplemen yang sudah melalui proses ekstrak. Gitu. Oke. Jadi seenggaknya kita back to nature ya Pak ya. Iya, Jadi back to kita nature. mengkonsumsi makanan atau minuman yang memang berbahan alam gitu. Jadi memang senyawa atau bahan makanan di alam itu bentuknya udah kompleks ya Kompleks. Pak. Jadi sebenarnya kita nggak cuma dapetin antioksidan aja dari bahan alam tersebut. Nah, tapi kalau misalnya antioksidan nih Pak udah masuk nih ke dalam tubuh, ya kita makan sayur lah, makan buah atau kan makan makanan yang tinggi high antioksidan gitu. Itu cara kerjanya dia sendiri di dalam tubuh seperti apa tuh Pak? Pas melawan musuh nih ceritanya. Iya. Jadi antioksidan itu adalah bagaimana dia bisa melawan. Jadi gini, kita bicara mengenai efek oksidatif ya. Jadi lawannya musuh-musuhnya itu kita bilang radikal bebas ya. Radikal bebas itu adalah sisa metabolit atau polutan yang apa istilahnya semacam kayak jomblo gitu. Oh, jomblo dia. Jomblo itu artinya bukannya jomblo yang kita ada, tapi dia tidak mempunyai pasangan. Pasangan sehingga ngawur dia hidupnya. Dia bisa kesana kesini dan merusak sifatnya gitu ya. Jadi ada juga istilah si radikal bebas itu adalah namanya radikal ya. Radikal itu kan nggak karuan gitu. Dan gitu radikal itu berbahaya. Jadi kenapa disebut radikal bebas? Dia itu kadang-kadang disebut juga sebagai teroris sel gitu. Dia yang merusak sel. Karena dia tubruk sana tubruk sini sehingga sel-sel yang dalam tubuh kita itu rusak gitu. Nah, tugasnya si antioksidan itu menjaga si radikal bebas itu ditangkap gitu. Radikal bebasnya sebelum dia merusak sel udah ditangkap sama antioksidan. Gitu secara sederhananya cara kerjanya antioksidan di dalam tubuh. Berarti Gitu. dia nangkep sih yang jomblo-jomblo ini Jomblo-jomblo ya, Pak, ya, itu biar ditangkap-tangkepin nggak pada sehingga jomblo. dia Jadi tidak nggak merusak sel. Oke. Berarti kalau misalnya dia nggak ngerusak sel, otomatis selnya akan terus berkembang dan menjalankan fungsi dengan Betul. seharusnya. Iya. Oke. Nah,
kalau misalnya antioksidan nih Pak, sebenarnya ada macam-macam nggak sih Pak antioksidan itu? Soalnya aku pernah dengar nih ada mitos dan fakta tentang antioksidan, dan dia tuh bilang kalau misalnya semua vitamin itu adalah golongan antioksidan. Iya. Itu benar atau enggak sih Pak? Iya, betul. Kalau Semua vitamin? ya golongan vitamin itu semuanya antioksidan. Kalau secara golongan mungkin kita bisa golongkan 2 golongan aja. Yang paling gampang adalah antioksidan yang larut lemak gitu ya, dan antioksidan yang larut air gitu ya. Ini yang mungkin lebih gampang nantinya. Kalau larut lemak gitu, itu biasanya antioksidannya akan berpengaruh kepada atau ditaruhnya lah gitu ya pada saat itu. Kalau kelebihan pun ditaruh itu di hati gitu. Gitu. Kalau larut air tentunya dia akan beredar di dalam darah, kemudian kelebihannya dibuang dalam ginjal. Itu yang jadi air seni ya nantinya. Nah kalau yang larut lemak itu akan terus ada di dalam proses metabolisme tubuh gitu. Nah kemudian kalau kita golongkan kepada apa namanya yang tadi itu vitamin-vitamin gitu ya. Biasanya adanya itu di buah-buahan atau di tumbuh-tumbuhan yang berwarna gitu, antioksidan itu. Nah, punya pigmen lah, pigmen merah gitu ya. Itu biasanya dari astaxanthin gitu ya. Itu adalah antioksidan yang sangat kuat gitu. Itu kemudian ada juga yang dikenal antosianin gitu ya. Itu warnanya ungu gitu. Jadi kalau misalnya ketemu dengan buah-buahan atau tanaman sayur-sayuran yang warna ungu pasti itu kaya akan antosianin gitu ya. Kemudian ada juga bawang berwarna kuning ya. Kalau kuning itu banyak juga nih kayak ini itu pasti kaya akan karoten ya. Itu biasa di sekolah-sekolah SMP, SD pun udah mengenal itu. Ada namanya alfa karoten, ada namanya beta karoten. Nah, itu kalau beta karoten kan ada di wortel ya. Itu biasanya itu golongan rutin atau vitamin A tuh untuk mata gitu ya. Kalau misalnya nanti ada lagi alfa karoten itu vitamin E, ya vitamin E, ya tokoferol dan sebagainya. Itu kalau bahasa ilmiahnya seperti itu. Kemudian ada juga dipisah sendiri adalah asam askorbat. Vitamin C ya, vitamin C itu paling umum dan paling mudah dijumpai gitu. Itu jadi memang beberapa golongan-golongan seperti itu. Jadi pokoknya yang berwarna lah antioksidan itu pasti berwarna gitu ya. Tidak ada yang kalau bening pasti berkurang. Walaupun hijau segala macam itu kan ada warnanya gitu. Itu pasti ada kaya akan antioksidan. Gitu. Oke, berarti memang kalau kita makan itu warna-warni ya Warna-warni. Pak, ya? Biar kita mendapatkan semua manfaat nih dari apalagi antioksidan ini memang untuk zaman sekarang kayaknya dibutuhin banget ya Pak. Yang tadi Bapak bilang entah itu polusi zaman sekarang, kemudian makan dan minuman yang memang kadang tidak back to nature gitu. Jadi memang yang ada aja itu dimakan. Nah, tapi Pak kalau misalnya antioksidan sendiri Pak, kalau misalnya benchmark dia vitamin nih, dia sebagai vitamin itu kan emang banyak manfaatnya buat tubuh ya Pak. Tapi kalau misalnya selain dia sebagai vitamin, manfaat untuk antioksidan ini apa sih Pak? Jadi fungsi antioksidan itu di dalam tubuh gitu ya, kita bicara mengenai posisi di dalam tubuh kita, artinya peredaran darah, jantung, kemudian ginjal dan sebagainya. Itu pasti fungsinya adalah untuk membantu dan mencegah proses oksidatif. Nah, proses oksidatif itu yang bisa menyebabkan penyakit, ya penyakit jantung, penyakit ginjal dan sebagainya. Itu proses dari akibat oksidatif dalam tubuh, ya. Nah, begitu juga dari luar tubuh. Dari luar tubuh artinya kita berbicara mengenai kulit, ya. Itu juga oksidatif itu bisa terjadi karena paparan sinar matahari ya ultraviolet yang berlebihan sehingga juga bisa bersifat oksidatif ya bisa juga berkenaan dengan merusaknya kolagen tubuh ya kolagen di apa namanya di kulit ya jadi terjadi pemecahan kolagen di kulit. Nah itu yang kebanyakan dipakai antioksidan yang
di personal care ya, dioles di kulit gitu untuk mencegah paparan dari sinar matahari ya, mencegah pemecahan kolagen. Nah, banyak sekali memang antioksidan yang dikenakan oleh tubuh ya, baik itu wajah maupun kulit. Nah, di situ antioksidannya berfungsi sebagai melindungi kulit sehingga tidak terjadi pengeriputan ya. Kemudian pengurangan elastis kulit ya, elastis kulit di situ itunya. Kalau di dalam tubuh tentunya sudah banyak sekali dia manfaatnya. Jadi dia sebenarnya emang nggak ada manfaat spesifik untuk kayak misalnya nih kalau vitamin A kan untuk mata, tapi kalau misalnya antioksidan secara umum memang dia berusaha melawan si radikal bebas yang merusak segala sel yang kasarnya kalau lemahnya di mana nanti dia akan kenanya sakit itu gitu ya Pak ya. Misalnya sel-sel yang dirusak sel-sel di hati, berarti kemungkinan besar penyakitnya akan ke hati nih. Ke hati. Gitu, kemudian ke mah ya, mah juga sama itu. GERD itu juga karena ada efek oksidatif dari penyakit-penyakit ya, Helicobacter gitu, bakteri, kemudian juga metabolisme tubuh yang berlebihan itu juga sama. Itu semuanya prosesnya adalah merupakan proses oksidatif ya. Begitu juga penyumbatan pembuluh darah itu yang katanya bicara mengenai plak gitu ya. Itu juga sebetulnya gara-garanya adalah adanya proses oksidatif, kemudian ada pelukaan pada pembuluh darah, kemudian dia nempel gitu ya. Istilahnya kolesterol jahat itu yang disebut dengan LDL, kemudian triglycerid, ya, kemudian membentuk film di dalam pembuluh darah sehingga makin lama makin menumpuk gara-gara mula-mulanya adalah proses oksidatif yang melakukan luka. Itu jadi memang semuanya akibatnya dari radikal bebas itu. Ya. Tapi kan kita maksudnya di dalam tubuh ataupun di luar kita tidak bisa terhindar ya Pak dari radikal bebas. Ya kan? Betul. Makanya kenapa kita memang memerlukan antioksidan. Nah, ini di depan kita udah ada minuman nih Pak. Ada minuman yang warnanya cerah. Kalau misalnya tadi dari penjelasannya Bapak itu warna kuning berarti dia mengandung karoten. Berarti kalau misalnya ini kan minumannya minuman kita nih Pak ya, yang Golden Booster. Berarti bahan utamanya kan dia kunyit nih Pak. Berarti sebenarnya kunyit sendiri dia mengandung karoten ya Pak? Karoten, alfa karoten, kemudian beta karoten, lengkap sekali dalam produk-produk rimpang, gitu, produk rimpang, dan ini sangat mudah ditemukan di sekitar kita gitu ya. Dan ini saya kira merupakan yang murah gitu, murah, meriah, dan gampang dicari, dan tentunya harus disajikan dengan hal-hal yang bikin bisa diterima dan enak gitu ya. Kita minum dulu dah. Boleh Pak. Kan ini warnanya cantik gitu, menggugah selera, minumnya bisa lebih banyak, apalagi nanti pada saat panas-panas tambahin es, wah enak sekali. Dan pasti adalah sehat gitu. Jadi banyak sebetulnya di sekitar kita itu bisa kita temui ya, misalnya yang warnanya ungu gitu kan. Apa itu? Ungu. Terong ya. Kemudian yang warnanya hitam. Hitam kan warna itu ya. Itu juga kaya akan antioksidan. Blackberry. Ya, bisa blackberry, kopi ya. Iya, paling gampang kopi. Setiap hari kita pasti ketemu ya. Kita bisa antioksidan. Kemudian warnanya coklat misalnya. Coklat, ya kan, teh gitu ya. Jadi banyak sekali antioksidan yang ada di sekitar kita yang kadang-kadang kita tidak sadari gitu ya. Tapi kan berarti banyak banget nih Pak. Salah satunya yang sekarang lagi booming nih moringa Pak. Moringa, kelor ya. Kelor, betul. Jadi kan memang Serewi sendiri punya nih Pak produk-produk moringa. Tapi kadang ketika kita bilang moringa, mereka tuh nggak ngeh sebenarnya moringa itu tuh sebenarnya kelor yang gampang banget itu ditemuin. Kalau misalnya di daerahnya memang masih ada ya Pak, kebun-kebun kelor dan segala macamnya. Dan biasanya sih umumnya kelor ini kan kalau sama masyarakat tuh biasanya di sayur ya Pak ya? Di sayur. Nah kalau misalnya kelor sendiri kan memang katanya antioksidannya itu tinggi banget ya Pak, karena dia mengandung vitamin C yang tinggi gitu dibandingkan 7 kali dengan jeruk. 7 kali vitamin C-nya dibandingkan jeruk. Jadi luar biasa tinggi sekali vitamin C-nya.
Tapi kalau dikonsumsi atau diolah dengan benar, ya itu penting juga. Jangan sampai kita mengklaim bahwa ini vitamin C-nya lebih tinggi daripada jeruk, kemudian diolahnya atau dikonsumsinya yang tentunya bisa merusak vitamin C-nya sendiri, ya klaim itu nanti tidak bisa valid ya. Iya, iya benar-benar. Karena sebenarnya antioksidan ini juga sensitif ya Pak? Sangat sensitif ya, terutama kalau kita bicara vitamin C. Iya. Vitamin C adalah antioksidan yang paling agresif gitu. Tapi sekaligus juga paling sensitif karena saking agresifnya dia. Gitu. Dia kalau terkena sinar matahari, paparan sinar, panas, dia pasti akan cepat rusak. Kenapa? Karena dia melawan oksidatifnya itu. Jadi kasarnya biar si tubuh atau si inangnya ini dia nggak kenapa-napa, biarkan aja dia yang terluka. Betul, gitu dia berkorban untuk dia yang itunya. berkorban. Betul. Nah, untuk makanan-makanan yang mengandung antioksidan nih Pak, aku juga pernah dengar mengenai yang tadi Bapak bilang, kopi dan teh mengandung antioksidan. Ya. Kopi ya Pak, ini saya masih penasaran sih sama kopi. Dari sisi mananya nih kopi ini mengandung antioksidan? Karena saya nggak pernah dengar klaim kopi itu mengandung antioksidan. Jadi kayaknya pengen awet muda nih gitu. Dari beberapa kandungan seperti kafein dan kandungan flavonoid lah, golongan flavonoidnya yang rasa pahitnya itu, gitu, sebagai antioksidan. Kemudian kalau kita berbicara juga dengan awet muda gitu, misalnya, memang dengan kandungan antioksidan tinggi itu bisa juga nantinya menunda proses penuaan gitu ya. Proses penuaan. Karena proses penuaan itu salah satunya adalah akibat dari radikal bebas. Ya. Nanti kita akan berbicara juga, nanti kalau ada kesempatan kita berbicara bagaimana sih proses penuaan akibat terputusnya telomer gitu ya. Gitu. Nah, itu berbicara nanti sel. Nah, radikal bebas itulah yang kadang-kadang suka cepat-cepat tuh menyerang si ekor telomer, ekor sel, sehingga jadi lebih putus dan proses penuaan lebih cepat. Nah, seperti itu mekanisme sederhananya, gitu. Berarti kalau antioksidan itu ngejaga si radikal bebas itu biar nggak cepat putusin si ekor itu. Betul. Jadi ekornya akan terus panjang dan penuaan dini bisa dicegah. Dicegah ya. Berarti memang radikal bebas itu benar-benar nyerang sisi terkecil kita ya Pak, maksudnya dalam tubuhnya itu sel gitu. Iya. Jadi kalau udah selnya kena semua ya otomatis lama-kelamaan akan menjadi besar gitu kerusakannya. Betul. Nah terus selain kopi nih Pak, tadi teh ya Pak, tapi kan teh itu macam-macam ya Pak ya. Ada black tea, green tea, white tea, oolong. Nah dari keempat ini tingkat antioksidannya beda-beda Pak? Ya, beda-beda. Menurut penelitian riset yang ada itu ternyata white tea mempunyai flavonoid paling tinggi. Jadi memang kalau tea itu urutan yang paling itu tinggi secara flavonoid adalah white tea, kemudian green tea, kemudian oolong tea. Nah, terakhir adalah black tea. Black tea itu paling enak dikonsumsi soalnya, paling kerasa soalnya gitu. Karena sepetnya tuh terasa. Gitu. Iya. Tapi secara itunya flavonoidnya itu paling rendah. Gitu. Jadi secara ringkas sebetulnya Mbak Alfi, kalau antioksidan yang betul-betul istilahnya bisa kita ambil secara maksimal adalah antioksidan dari tumbuhan ya, baik itu sayuran maupun buah-buahan yang dikonsumsi raw ya, artinya mentah gitu. Itu adalah yang maksimal. Tapi kan ada beberapa buah atau makanan yang tidak bisa kita konsumsi secara raw atau secara mentah, ada suatu processing. Nah, bagaimana memang diusahakan skala processingnya itu dibuat serendah mungkin supaya bisa diterima. Itu pasti manfaat dari antioksidannya akan semakin tinggi gitu. Jadi kalau makan sayur sebaiknya memang dalam keadaan mentah gitu. Gitu. Kenapa memang ada istilahnya diet keto ya. Kemudian beberapa dibuat makanannya sayur-sayuran mentah. Itu adalah sebetulnya mempergunakan sifat dari maksimal antioksidan.
Tapi kan tidak semua orang juga bisa mengkonsumsi mentah gitu ya. Ya tentunya dengan diproses lebih sedikit gitu, atau prosesnya dengan proses fermentasi itu sebetulnya juga meminimalisasi kerusakan di dalam antioksidan produk itu sendiri. Jadi memang kita juga memilih bahan itu harus tepat. Iya, sama tadi Gitu kelor ya? ya, kelor Iya, betul. sendiri juga tadi Mbak Alfi bilang adalah tumbuhan yang kaya akan antioksidan. Nah, kalau dikonsumsi dan diolahnya secara tidak benar, itu juga tidak akan mendapatkan manfaat antioksidan yang sangat tinggi, ya. Karena di dalam tanaman atau tumbuhan itu selalu sifatnya kompleks, ya. Di dunia ini pasti ada dua, ya. Kalau berbicara mengenai itu pasti ada siang dan malam gitu ya, yin yang ya gitu. Ada apa istilah hujan dan panas. Di dalam tumbuhan tuh pasti juga teori keseimbangan itu ada gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai kelor, itu yang kaya akan antioksidannya adalah di daunnya gitu. Oh, daun. Iya, daunnya. Jadi kalau kita konsumsi bersama dengan batang yang kecilnya gitu, itu juga hasilnya tidak akan maksimal karena dia ada anti nutrition ya, anti nutrisinya. Itu mencegah kelebihan itu sebetulnya kalau kita konsumsi itu mencegah kelebihan. Tapi kadang-kadang kita ingin mendapatkan maksimal karena kita butuh antioksidan yang banyak. Betul. Nah, kalau kita konsumsi dengan antinya berarti juga tidak manfaatnya tidak akan maksimal. Jadi memang sebaiknya diambil atau diolah kelor itu daunnya saja. Oke, berarti memang nanti tuh tadi tuh kita kan udah spill beberapa produk yang memang mengandung antioksidan. Tapi untuk lebih dalamnya lagi, mau dari mana dulu kita mulainya, mau bahan pangan apa dulu sih yang pengen diangkat gitu. Tentang manfaatnya itu bisa diisi di kolom komentarnya. Betul ya Pak ya? Iya. Jadi kalau dari episode kali ini tuh bisa aku simpulin yang pertama, antioksidan ini tuh nggak cuman dari luar aja, tetapi dari dalam tubuh juga itu diproduksi ya Pak, kita secara endogen. Yang kedua, nah si antioksidan ini dia itu banyak banget ditemukan di sekitar kita, terutama di sayur-sayuran dan buah-buahan yang berwarna-warni. Jadi kalaupun misalnya kita makan atau kita minum itu jangan monoton di menu yang itu aja gitu, karena nanti kita tidak akan mendapatkan keseluruhan dari manfaatnya. Nah, kemudian yang ketiga, kita memang benar untuk saat ini itu harus mengkonsumsi produk-produk yang mengandung antioksidan, karena dengan kondisi polusi seperti sekarang, kemudian fast food di mana-mana, itu tubuh kita memerlukan antioksidan tambahan nih, atau enggak tentara tambahan untuk menjaga tubuh kita tidak cepat kena penyakit, nggak cepat sakit gitu, dan kita juga akan tetap awet muda. Gitu ya Pak ya. Oke Pak Diko, mungkin hari ini nih kita mau diskusnya tentang antioksidan aja nih Pak, secara umum biar kita kebuka dulu nih sebenarnya seberapa pentingnya sih antioksidan buat tubuh kita. Nah untuk nextnya, yaitu tadi topiknya bisa kalian tulis di kolom komentar pengennya apa. Tapi kalau kalian misalnya mau berkunjung juga langsung ke gerai kita di Serambi Botani, salah satunya di Mall Botaniskor Bogor. Nah itu juga bisa, karena kalian bisa langsung berkonsultasi dengan tim konsultan partner kita yang ada di sana. Oke, thank you Pak Diko. Oke, thank you. Mari kita minum dulu Golden Booster, ramuan dari Serambi Botani yang kaya akan antioksidan. Okay, see you next Friday. Bye-bye.